Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Aku membaca buku klasik Tao di mana-mana. Di antaranya ada kunci Luban, Gesper Swanci, dan kunci puisi Tibet di pintu mekanisme, yang semuanya pada dasarnya adalah simbol yin. Ada banyak perubahan. Jika tidak ada kunci simbol yang sesuai, jika kau membukanya dengan paksa, itu akan menyentuh mekanisme formasi yang tersembunyi. Ruang rahasia yang begitu penting berbeda dari formasi Qi Xiao Shen Lei di ruang bawah tanah. Dan tidak ada cara untuk mengetahui formasi gelap kuat seperti apa yang tersembunyi di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan? Di sini Ling Yu mengecek formasinya, dan ternyata ada 4 seperti titik. Mungkin itu kan ada lorong tuh, dan ada 4 titik nih, mungkin seperti semacam jebakan mungkin. Ling Yu berkata lewat transmisi suara ke Yehuan. Susunan ini sangat halus. Jika aku tidak memiliki True Eye, aku khawatir aku tidak akan bisa mendeteksinya. Yehuan bertanya, "Oh, apa rahasianya?" Ling Yu menjawab, "Semua mekanisme sebelumnya mungkin adalah bagian dari ini. Memikat penyusup sampai akhir. Lokasi kita sendiri adalah mekanisme pemicu yang sangat besar. Jika kamu mundur, formasi gelap akan diaktifkan pada jarak 100 meter. Dan jika kamu mendobrak pintu secara paksa, formasi gelap juga akan diaktifkan. Energi larik disediakan oleh tempat sumber larik di energi larik disediakan oleh 4 sumber larik di 4 arah. Kekuatannya sekuat milikku. Jadi aku khawatir kau juga akan sangat menderita." Yehuan berkata, "Memang benar bahwa lelaki tua telah kehabisan triknya. Apa yang tersembunyi di dalamnya mungkin adalah rahasia terbesar dari Tianqian Villa. Apa yang harus kita lakukan? Apa perlu aku memecahkan formasinya? Ini adalah permainan anak perempuan. Kecuali jika benar-benar diperlukan, jangan ikut campur." "Hah? Apa tidak apa-apa?" Yehuan menjawab, "Gak peduli seberapa kuat formasinya. Selama dia tidak mengaktifkannya, melanggar kunci formasi yin atau sesuatu yang tidak menyusahkan putri kita, itu pasti tidak akan masalah. Meskipun dewa gak terlalu mahir dalam formasi, ada puluhan ribu kombinasi Gesper Swanci ini. Dan hanya ada satu yang benar. Jika dia tidak bisa membukanya secara paksa seperti yang aku lakukan, gak ada cara untuk menyelesaikannya." Lalu di sini, Linglong mengeluarkan sesuatu dari tasnya. "Apa yang mau kau lakukan?" "Hehe, lihat aja, pegang hidungmu." "Hah? Ternyata seperti sebuah apa tuh? Apa? Kayak semacam cairan ya?" Linglong bertanya, "Apa itu?" Terus Ling Yun ngelihatnya. Oh, itu adalah. Lalu si Linglong menggunakan cairan itu dituang ke formasinya, dan langsung tuh formasinya meleleh. Ling Yun berkata, "Ini Wancue Poison." "Benar, ini produk terbarunya. Segala sesuatu yang bisa membusukkan emas dan besi. Aku meminjam beberapa darinya." Chan Feng berkata, "Oh, aku mengerti. Kau nggak mau membuka kunci mekanismenya, tetapi langsung membakar mekanismenya agar mekanismenya tidak terpicu." Ling Yong berkata, "Kupikir kamu bodoh, tetapi aku nggak menyangka kalau kau juga pintar." Chan Feng merespon, "Jangan sentuh kepalaku sepanjang waktu." Terus akhirnya formasi terbuka. Klik, pintunya pun berhasil dibuka. Nah, selesai. Hehe, bagus. Dan mereka masuk, ternyata ada banyak sekali harta-harta kayak botol-botol kendi gitu, dan ada buku-buku juga, mungkin buku-buku kayak pelatihan mungkin ya. Dan mereka mulai masuk dan mencari-cari. Wah, ini Heavenly Pill. Di Qianghu sudah beberapa dekade tidak ditemukan satupun. Ini Dharma Body Reconstruction Pill. Ini adalah pil legendaris yang bahkan jika hanya tersisa setengah dari tubuhmu, selama kau memakan pil ini, kau bisa meregenerasi seluruh tubuh. Terus pil itu langsung diambil sama Linglong dan langsung dimasuki dalam tasnya. Chan Feng berkata, "Kau, bagaimana bisa kau melakukan ini? Hal-hal ini adalah bukti kejahatan di Tianqian Villa." Linglong berkata, "Kau bilang mau mendengarkanku kan?" Ini..." Linglong melanjutkan, "Aku berusaha keras untuk menyelinap masuk, bukan untuk mencari keadilan, melainkan untuk harta-harta ini." "Hei, semua ini milikku." Chan Feng berkata, "Hei, setidaknya tinggalkan sedikit sebagai bukti." Dalam hati Ling Yun, anak yang terlalu jujur, sepertinya juga nggak baik. Ling Yun berkata, "Hei, yang ini sepertinya cocok untukmu."
Terus pas dilihat, tapi ini barang curian. Ling Yun merespon, ini perburuan harta karun. Jangan terlalu kaku. Mari kita lihat apakah ada hal yang bagus lainnya. Kenapa kalian semua seperti ini? Dan mereka mulai nyari-nyari. Ling Yun berkata lewat transmisi suara, Villa Tianqian ini memang menyembunyikan banyak rahasia. Ye Huang merespon, kesini, lihat ini. Hah? Ada apa? Ini, lihat. Dan saat dilihat, mereka benar-benar menggunakan orang hidup untuk menguji pil. Tidak hanya itu, hal-hal ini berlangsung tidaknya selama 200 tahun. Sungguh. Ling Yun bertanya, kamu kenapa? Tiba-tiba seseorang berkata, orang tua ini sangat penasaran. Bagaimana kalian membuka kunci Suanci? Tiba-tiba ada seseorang datang. Dan orang ini belum dikenalin ya. Itu adalah kunci aneh yang dibuat oleh pengrajin 100 tangan. Cobalah tebak. Kalian berdua memiliki beberapa keterampilan. Putri penguasa Pavilion Caitian, putra kepala sekolah Sekte Tao. Generasi baru yang baik dan jahat. Kalian berdua bercampur menjadi satu. Tunggu, tapi kalian berdua siapa? Qian Feng berkata, berhentilah berbicara omong kosong. Sekte Tao adalah pilar jalan kebenaran Chenchou. Kalian berani melakukan hal keterlaluan seperti menjadikan manusia sebagai eksperimen. Aku akan mempublikasikan ini dan membuat kalian membayarnya. Aku khawatir kau tidak punya kesempatan. Dalam beberapa hari ini, di kuil tertentu yang jaraknya ratusan mil, akan ada adegan di mana kalian berdua saling bertarung sampai mokat. Pada saat itulah akan ada konflik besar antara Pavilion Caitian dan Sekte Tao. Ling Yun bertanya, apa yang kau inginkan dengan memicu dua konflik besar? Semua ini gara-gara Lin Yunfeng yang mendominasi masa-masa sulit. Dunia menjadi lebih damai dan gak ada lagi pengungsi yang bisa dijadikan eksperimen. Ye Huan berkata lewat transmisi suara ya. Benar raja, Tianqian Villa memiliki rahasia yang besar. Kau iblis. Ye Huan berkata, kau sangat jujur. Sepertinya kau tidak akan membiarkan siapapun hidup. Kau benar-benar tidak menyesalinya. Anak-anak kecil, kaulah yang harusnya menyesal. Kau memiliki masa depan yang cerah, tapi kau datang untuk mati ke sini. Aku juga merasa kasihan padamu. Hei, kau bertele-tele. Apa kau sudah menyelesaikan kata-kata terakhirmu? Hah? Di sini, Ling Long mengeluarkan sesuatu seperti sebuah pil. Ling Long berkata, siapa bilang aku menghancurkan mekanismenya? Hal yang bermanfaat tersebut tentunya harus digunakan pada tempat dan waktu yang tepat. Sepertinya itu formasi penjaga yang di awal ya. Nah di sini dari formasi itu menembakkan sesuatu dan tiba-tiba si orang tadi yang mengancam mereka tiba-tiba menjadi es. Lalu di sekeliling tubuh dari si orang itu muncul seperti banyak sekali pedang, kayak pedang gitu yang membentuk seperti sebuah penjara. Qian Feng berkata, bukannya jelas sudah kau hancurkan? Ruang rahasia semacam ini adalah yang paling rahasia di antara rahasia. Bahkan jika pintunya dibuka, pasti akan ada lebih banyak formasi rahasia. Semakin banyak orang tua yang berbahaya, semakin hati-hati mereka. Tentu saja kita harus menjaga mekanisme ini untuk menangani mereka. Inilah yang dinamakan senjata makan tuan. Kau luar biasa. Baru sadar, Ling Long merespon, maka bersikaplah dengan patuh. Tuan ini akan mengajarimu saat senggang untuk membantumu lebih pintar. Ling Yunfeng berkata ke si Ye Huan lewat transmisi suara, rasanya seperti mereka akan menjadi teman yang baik. Oh benarkah? Tapi kenapa aku merasa kalau kau akan sakit kepala di masa depan? Kenapa? Tapi tiba-tiba, tiba-tiba orang tua itu tiba-tiba seperti menghilang. Jadi cuma ada bayangannya doang. Apakah ada yang membantunya? Lalu Ye Huan dengan cepat langsung menepok kepala mereka berdua dan membuat mereka pingsan. Ling Yun bertanya, apa yang kau lakukan? Selanjutnya bukan permainan anak-anak lagi. Si Tianqian ini pasti sudah tercetak dengan transfer bahaya yang akan segera terjadi. Selama ada segel teleportasi, pasti akan ada jejak mantranya. Apa kau tahu sesuatu? Phantom Enchantment. Terus akhirnya mereka pun, gue nggak tahu ini hilang dalam arti diteleportasikan atau hilangnya diituin ya. Hilangnya cuma kayak Ling Yun waktu itu pas ngasih kayak barrier ke orang pas pingsan. Ye Huan berkata, lacak dulu dia pergi kemana. Baiklah, Ling Yun menggunakan skill Unforgettable Sight untuk mengeceknya. Dan saat dilihat ternyata tuh seperti ada apa tuh? Apakah itu area teleportasi? Tapi kecil banget ya. Intinya ada sesuatu lah di dalam esnya. Ya udah, ayo kita pergi. Lalu Ling Yun menggunakan skill Tracking Method untuk nge-track kemana orang tua itu pergi. Dan ternyata mereka sampai di sebuah gua yang ada formasi di lantainya. Tempat ini sebenarnya berada puluhan kilometer di bawah tanah di Tianqian Villa. Mereka masih memiliki tempat rahasia. Kamu di sini? Ye Huan ketakutan. Ling Yun memegang tangan Ye Huan dan bertanya, kamu kenapa? Mari kita bicara sambil berjalan. Baiklah.
dan mereka berjalan ke dalam. Ling Yun berkata, sejak aku mengenalmu, aku merasa bahwa kau telah mencari sesuatu. Dan sebagai hasilnya, kau menarik perhatian banyak keluarga besar dan sekte besar. Dan karena itu, mereka menyebutmu sebagai iblis. Namun, aku tahu kalau kau gak pernah melakukan kejahatan apapun. Ye Huan bertanya, apakah aku bersikap sejelas itu? Kau tidak peduli untuk menjelaskan dirimu kepada orang lain. Dan kau begitu fokus pada tujuanmu sendiri, sehingga dunia semakin salah memahamimu. Dewa ini merasa sangat bangga bisa berteman denganmu. Ye Huan berkata, Saint, jin kita yang tidak terkalahkan ini sangat jujur. Aku gak mampu untuk menutup-nutupinya. Mau mendengar cerita seseorang? Katakanlah. Ye Huan berkata, jika aku katakan bahwa kekacauan selama berabad-abad ini mungkin itu dikendalikan oleh 5 biksu agung yang tersembunyi di balik waktu. Bagaimana menurutmu? Ling Yun menjawab, Wen Yufeng juga pernah memberitahuku tebakan serupa, tetapi itu hanya tebakan karena tidak ada bukti nyata. Hanya karena pada saat itu aku sibuk dengan penyatuan Shenzhou, jadi masalah ini kusampingkan. Kelima orang itu memiliki kultivasi yang mendalam dan agung. Aku nggak tahu dari mana mereka berasal atau apa tujuan mereka, tetapi mereka tampaknya memiliki kebutuhan tertentu, bersembunyi di bawah dunia, memanipulasi kekacauan dan ketertiban dunia melalui beberapa utusan. Bagaimana kau bisa tahu? Aku dan sekelompok anak sepertiku ditangkap oleh mereka dengan berbagai cara hanya karena tubuh yin kami yang murni. Sebagai eksperimen kami digunakan untuk menguji obat. Kita pun sedikit flashback di saat Ye Huan masih kecil, di mana ternyata Ye Huan dia disekap, diikat di sebuah tiang pakai rantai, dan ternyata ada banyak sekali anak-anak yang diculik, gak cuma Ye Huan, dan semuanya diikat di tiang. Di sini ada 2 orang misterius ya, 2 orang misterius yang dihitamkan jadi nggak tahu siapa dan nggak diperkenalkan. Orang yang kiri bertanya, apakah obat baru sudah digunakan? Yang kanan menjawab, gak mungkin, hanya ada beberapa yang tersisa. Kita belum pulih dari percobaan terakhir. Jika kita menggunakannya sekarang, di mana kita akan menemukan pasien dengan tubuh yin murni lagi? Jika besok tidak ada hasil, beberapa leluhur akan marah. Bukan hanya nyawa kita yang tidak terjamin, aku khawatir seluruh Shenzhou akan kacau. Aku takut status yang kita peroleh dengan susah payah dan keluarga kita semuanya akan lenyap. Maka dari itu, kita harus menggunakan mereka. Hasilnya kita serahkan kepada takdir. Dan ternyata si Ye Huan dipaksa untuk memakan sebuah pil. Dasar benalannya, gue gak tahu reaksinya apa karena sini putih doang. Yap, ternyata benar. Ternyata di sini sama sekali Ye Huan tidak bereaksi. Hey, yang ini tidak akan berguna. Buang aja, cepat bawa untuk dibuang. Semoga yang lain bisa berhasil. Dan akhirnya rantainya pun dilepas. Si Ye Huan dibawa, ditarik, dan dilempar ke tebing, dibuang. Ye Huan jatuh di tumpukan mayat-mayat dari anak-anak yang menjadi bahan eksperimen. Dan Ye Huan ternyata masih belum sadarkan diri. Lalu dari atas ternyata mereka membuang seorang anak lagi ke bawah. Nah, anak ini dia jatuh ke Ye Huan. Lalu ternyata ada seorang anak lagi yang jatuh ke Ye Huan juga. Dan karena Ye Huan tertimpa oleh 2 anak tadi, Ye Huan pun akhirnya sadar dan dia terbangun. Dan Ye Huan bangun melihat tumpukan mayat, dia ketakutan. Ini? Lalu tiba-tiba dari belakang muncul sepasang mata merah. Dan ternyata ada sebuah monster ular. Lalu monster ular itu langsung pergi menyerang, menggigit ke arah Ye Huan. Tapi untungnya yang pertama Ye Huan, oh enggak, Ye Huan kakek terkena gigitannya. Tapi Ye Huan berhasil lepas dan dia lompat dan Ye Huan pun termakan. Dan setelah tertelan berapa lama, tiba-tiba perut dari si ular tiba-tiba seperti bersinar pink gitu. Dan perutnya mulai melendung, mulai gede. Terus tiba-tiba perutnya meledak dan Ye Huan berhasil keluar. Sepertinya Ye Huan mendapatkan kekuatan. Lalu perlahan-lahan Ye Huan mulai jalan-jalan. Dia pergi ke tebing tadi. Dan ternyata Ye Huan langsung memanjat ke atas. Penjahat-penjahat ini membunuh semua keluargaku, menawanku, dan aku mendapatkan kekuatan aneh. Dan aku menghabisi mereka semua. Sebagai seorang anak, di antara pembunuhan, aku tiba-tiba menemukan tujuan untuk terus hidup, yaitu untuk menemukan kelima pelaku dan menghabisi mereka, atau mati dihabisi oleh mereka. Lalu Ling Yun menghampiri Ye Huan dan berkata, mungkin masih banyak yang bisa kau lakukan saat ini. Ye Huan berkata, aku tahu apa yang kau mau katakan, tapi ini tidak mempengaruhi tujuan pertamaku, orang-orang yang telah menghancurkan hidupku ini. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukan mereka. Kupikir kau agak aneh sejak aku mengenalmu. Oh, seperti apa? Aku selalu merasa bahwa kau sedang mencari sesuatu, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan. Ada beberapa sekte yang disebut terkenal, dan juga banyak cara-cara jahat yang telah dihancurkan oleh tanganmu.
Orang gak bisa memahami logikamu sama sekali. Kau telah menjadi iblis besar yang ditakuti semua orang. Baru sekarang aku tahu bahwa inilah alasannya. Jadi apa yang mau kau katakan? Aku mau membantumu. Yehwan berkata, orang-orang tua ini tidak hanya kuat di luar imajinasi, mereka juga licik seperti rubah. Bahkan aku masih belum percaya diri untuk bisa menang di kondisiku yang sekarang. Tapi berbeda dengan ada kau di sini, aku jadi lebih percaya diri. Lalu setelah berapa lama jalan, mereka pun pergi dan menemukan sebuah mungkin jalan keluar ya. Oke, ayo pergi. Set, dan mereka langsung menghilang. Sekarang kita pindah ke sebuah apa nih? Seperti ada sebuah formasi dan juga ada sebuah tahta. Ada orang yang di atas yang lagi duduk tuh, kecil banget. Satu lagi ada orang yang di bawah yang lagi menyembah. Mungkin, ya betul, yang lagi menyembah itu ketakutan orang yang tadi. Orang yang tadi dijadi es itu loh. Orang misterius yang di atas ini, dia berkata, musuh seperti apa yang bisa membuatmu mengaktifkan segel spasial pada tubuhmu? Menjawab leluhur, dia adalah putih dari yang mulia iblis Citian dan putra Cian Fan Sui dari Sekte Tao. Aku tidak berdaya melawan mereka. Oh, jadi siapa yang mengikutimu ke sini? Dan saat dia lihat ke belakang, mereka berdua udah sampai. Saint, Ye Huan Huan, kenapa kalian bersama di sini? Ye Huan Huan melihat ke atas dan berkata, apa kau salah satu dari 5 orang itu? Seorang master pavilion Caitnya sebenarnya mengetahui keberadaan kami berlima. Kesatuan surga dan manusia, konvergensi Dewa Ying, udara internal yang agung seperti ombak laut yang marah. Orang yang begitu hebat, tetapi gak pernah ada di dunia. Kenapa? Kupikir 500 tahun yang lalu, Geshi 5 dewa hanya dapat mencapai alam Taiyi Yuqing. Kami telah mengejarnya selama ratusan tahun, tetapi gak bisa. Tapi itu muncul kembali dalam dirimu, anak dari generasi muda. Sungguh sebuah anomali. Dan akhirnya si Pak Tua muncul nih. Ternyata dia seorang Pak Tua ya. Tadi kan hitam kan, sekarang muncul. Ternyata orangnya udah tua. Yehon bertanya, jadi apa itu tujuanmu untuk menghabisi orang-orang, menghancurkan keluarga seseorang yang tidak terhitung jumlahnya, dan membawa kekacauan ke dunia? Berisik! Dia teriak berisik. Bawahannya terhempas, tapi mereka berdua nggak apa-apa. Sepertinya Ling Yun ya harusnya ya. Dia memunculkan sebuah perisai untuk menahannya. Kau sudah lama melampaui inkarnasi manusia dan menjadi abadi. Segala sesuatu di langit dan bumi hanyalah ternak di mata kami. Apa kau peduli yang dipikirkan seekor domba? Terus si Pak Tua ini, dia menggerakkan jarinya. Terus bawahannya dia terbang kayak terbang gitu. Tetua leluhur, apa yang mau kau lakukan? Bahkan keturunan yang mewarisi garis keturunan lelaki tua ini tidak lebih dari babi, anjing, sapi, dan kuda. Dan mereka akan dimusnahkan jika tidak berguna. Leluhur! Dan orang itu pun akhirnya meledak. Langit mengirimkan mesin pembunuh dan naga serta ular untuk bangkit. Makhluk rendahan hanya harus bersujud di hadapan kekuatan absolut Ling Yun Feng. Dari semua manusia di seluruh dunia, hanya kaulah yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami. Apa kau mau bergabung dengan kami dan menjelajahi alam yang lebih tinggi bersama? Pandangan kalian berbeda denganku. Yehwan bertanya, jadi apa yang mau kau lakukan? Menurutmu aku harus apa? Yehwan menjawab, mari kita tangkap mereka, hilangkan kultivasi mereka, dan siksa mereka untuk mendapatkan informasi. Oke, mari kita lakukan. Lancang! Dan si Pak Tua langsung menyerang ke arah mereka. Yehwan pergi ke belakang badan dari Ling Yun, dan Ling Yun langsung dengan mudah menggerakkan batu-batu tersebut dan kembalilah menjadi debu. Dan batu-batu itu langsung jadi debu. Refine the form, transform the sword. Dan dari debu-debu itu, Ling Yun membentuk banyak sekali pedang. Lalu pedang-pedang itu langsung dilancarkan ke arah si kakek. Berani kau pamer di depanku dengan hukum kecil begitu? Mantra dunia ada di tangan kami. Terus si kakek dengan mudah langsung menghentikan semua pedangnya. Refine the form, melting essence. Lalu pedang itu langsung semuanya meleleh. Biar ku perlihatkan yang sesungguhnya. Transform sword, kembalikan pedang menjadi satu. Lalu pedangnya menjadi satu pedang yang besar. Tadi yang kecil-kecil banyak ya, sekarang jadi pedang yang besar. Ten Stitch, apakah kau bisa menghadapinya? Lalu pedangnya langsung dilancarkan ke arah Ling Yun. Keluarkan semua hukum milikmu. Yang mulia ini akan menghabisimu hari ini. Ling Yun menahannya hanya dengan jari telunjuknya. Transformation Sword, Infinite Stacking. Lalu pedangnya dikendalikan oleh Ling Yun lagi. Dan Ling Yun langsung melancarkan pedangnya lagi ke arah si orang tua itu. Dan melihat pedang itu, si kakek mulai waspada. Gawat. Dan dia pun langsung menghindarinya. Dan ternyata pedang itu tembus tembok guanya dan sampai tembus keluar ke daratan, ke langit, dan membuat sebuah lubang yang besar di guanya. Tidak, ini bagaimana mungkin? Hei, bukannya kau terlalu berlebihan? Tubuh orang tua itu tidak akan bisa bertahan. Lalu tiba-tiba si orang tua ngilang. Berubah tua itu, dia mau kabur. Sudah aku bilang, aku akan menggunakan pedang untuk melakukannya. Jadi aku akan menggunakannya untuk menaklukkannya. Berubah menjadi pedang, pengejaran tanpa akhir. Dan pedang-pedang itu langsung keluar dan Ling Yun mengubahnya menjadi pedang-pedang kecil untuk mencari keberadaan dari seorang tua. Lalu pedang-pedang itu langsung menyebar ke seluruh dunia untuk mencarinya. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!